Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, guru kelas TKA Nur Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya terapkan di lembaga saya. Praktik baik yang saya terapkan, saya mengambil judul meningkatkan praliterasi anak usia dini melalui media berbasis IT. TKA Nur Rangkas Bitung berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 23, Kampung Leuwi Kaum. TKA Nur berada di pusat kota Rangkas Bitung. Berdekatan dengan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perpustakaan Saija Adinda, kemudian dekat dengan Museum Multatuli, dan berada tidak jauh dengan pusat pemerintahan daerah. Kondisi lingkungan sekolah yang sangat strategis ini dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar anak usia dini secara langsung. Lingkungan belajar berkualitas dapat memberikan stimulasi praliterasi anak usia dini, sehingga dapat mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada anak untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. Sebelum saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi, saya melakukan asesmen awal. Asesmen yang dilakukan yaitu melalui observasi terhadap anak saat berada di lingkungan sekolah, dan juga melalui informasi yang diperoleh dari orang tua anak terkait minat dan kebiasaan anak saat di rumah. Hasil yang saya peroleh dari asesmen awal ini adalah 40% kemampuan anak dalam menyimak materi sudah muncul dan 60% anak belum muncul. Kemampuan menyimak pada anak sangat penting karena memiliki peranan untuk melatih kemampuan dasar prambaca, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi dan menyiapkan anak memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Atas dasar inilah saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan menyimak anak usia dini. Dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, tentulah tidak mudah. Saya menghadapi beberapa tantangan dalam proses kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini. Yang pertama yaitu kesiapan belajar anak yang berbeda-beda membuat guru kesulitan ketika mengkondisikan anak saat belajar di kelas. Selain itu, kemampuan guru dalam merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak masih rendah. Untuk mengatasinya, saya berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan umpan balik, kemudian melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Materi yang saya pilih dalam kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini, saya mengambil topik buah-buahan subtopik pisang. Topik ini dipilih karena berdasarkan unsur kedekatan dengan anak dan juga minat anak. Pada proses pembelajaran terdiferensiasi yang saya laksanakan, tidak hanya berfokus kepada produk pembelajaran saja, melainkan juga berfokus kepada proses dan juga konten atau materi yang disajikan. Pada diferensiasi konten untuk anak dengan gaya belajar audio dan visual, anak diajak untuk berjalan ke kebun melihat langsung pohon pisang. Pada kegiatan ini, guru menyampaikan materi menggunakan pendekatan saintifik sehingga menjadikan pembelajaran lebih kontekstual. Warnanya apa ya? Hijau. Daunnya juga bisa buat ngeliwat. Wah, pintar, daunnya bisa untuk ngeliwat. Anak dengan gaya belajar audio dan visual difasilitasi melalui tayangan video. Anak mampu menyimak materi dengan fokus tentang proses membuat olahan pisang.
Penjelasan game melalui video juga membuat anak lebih fokus menyimak materi. Wah, nanti anak-anak tinggal klik saja angka 4 begini. Diarahkan, tinggal klik. Tuh, sampai ada muncul tanda centang warna hijau. Terus ada lagi hijau, tarik warna hijau. Ya, seperti itu ya. Anak dengan gaya belajar kinestetik difasilitasi dengan kegiatan menyusun huruf menjadi kata pisang dengan media low spark. Anak dengan gaya belajar kinestetik juga difasilitasi dengan kegiatan pan cooking. Anak menggunakan jari jemarinya melakukan pan cooking eskulkul. Nah, sekarang berikan sprinkelnya. Sprinkle. Ainun, silakan. Anak dengan gaya belajar audiovisual difasilitasi dengan bermain game mengelompokkan pisang sesuai warna dan memilih angka sesuai gambar pisang. Game berbasis digital ini menggunakan aplikasi interaktif Wordwall. Anak dengan gaya belajar audio dan kinestetik juga difasilitasi dengan bermain bunyi dengan peletokan. Pada diferensiasi proses, kegiatan pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik. Mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Betul, ya. Siapa yang tahu pisang bisa diolah menjadi apa saja? Keripik, ada lagi? Eskulkur, apa lagi? Bisa buat apa nanti? Pisang goreng. Diolah menjadi apa lagi pisang? Jus. Pada proses pembelajaran, anak diberikan kebebasan memilih ragam main sesuai kesiapan dan minat belajarnya. Melalui kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini, anak menghasilkan beberapa produk. Melalui kegiatan praliterasi, anak dapat menghasilkan kata pisang menggunakan bahan low spark. Melalui pan cooking, anak juga mampu membuat es kulkul dari pisang. Suka saya? Hasil dari aksi pembelajaran terdiferensiasi sangat efektif. Anak lebih fokus menyimak materi melalui tayangan video. Dampak dari penggunaan media berbasis IT yang sesuai dengan kebutuhan anak mampu meningkatkan kemampuan menyimak anak mencapai 88%. Demikianlah praktik baik yang sudah saya terapkan di Lembaga TK Anu Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.